Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat muslimku yang seiman? Semoga Allah merahmati setiap langkah kita dalam menempuh jalan iman di dalam kehidupan ini, dan semoga Allah mempermudah kita untuk beriman dan bertakwa hanya kepada Allah semata-mata. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para ulama-ulama kita terdahulu telah mendefinisikan kriteria manusia, khususnya umat Islam yang ada di muka bumi ini. Yang pertama, ada umat Islam yang tahu perintah Allah dan tahu larangan Allah. Inilah yang disebut orang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Dia tahu perintah Allah, dia mengerjakan sholat, dia mengerjakan puasa, dia berzakat, dan dia berhaji. Dan yang paling utama, dia berpegang kepada kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan dia juga tahu akan larangan-larangan Allah. Dia tahu dengan segala yang tidak disukai oleh Allah di dalam Islam. Dia tidak mabuk, dia tidak pernah main judi, dia tidak pernah berbuat maksiat, karena dia tahu bahwa itu semua adalah larangan-larangan Allah. Orang semacam ini adalah orang-orang yang dicintai Allah, orang-orang yang sangat tinggi ilmu pengetahuannya, orang-orang yang sangat Allah sayangi, Allah ridhoi, karena dia selalu patuh pada perintah Allah. Dia melaksanakannya semata-mata karena Allah, dan dia meninggalkan larangan Allah pun semata-mata karena Allah. Orang-orang semacam ini Allah beri hadiah ketenangan di dunia dan ketenangan pula di akhirat, sesuai dengan janji Allah bahwa setiap hambanya yang taat kepadanya, yaitu berupa surga kenikmatan dunia yang dinamakan surga ma'rifatullah, dan surga kenikmatan di akhirat yang bakal selama-lamanya di sisi Allah. Adapun golongan kedua, kriteria manusia yang kedua adalah orang-orang Islam yang tahu perintah Allah tapi seolah-olah tidak tahu larangan Allah. Dia tahu perintah Allah, dia mengerjakan sholat, dia mengerjakan puasa, dia mengerjakan zakat, dia berbuat baik kepada semua orang, dan dia melakukan perintah-perintah Allah juga. Namun semua larangan Allah juga ia lakukan. Selesai sholat, seiringan dengan itu dia main judi, dia mabuk-mabukan, dia berzina, dia bermaksiat. Inilah golongan orang-orang Islam yang seolah-olah tahu dengan perintah Allah, tapi dia tidak tahu dengan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kriteria manusia yang ketiga, yaitu orang-orang Islam, orang-orang Muslim yang dia tahu larangan Allah tapi dia tidak tahu perintah Allah. Artinya dia tahu larangan Allah, dia tidak bermaksiat, dia tidak mabuk-mabukan, dia tidak main judi, dia tidak menzalimi orang lain. Kenapa? Karena dia tahu bahwa itu semua larangan Allah. Tapi celakanya dia seolah-olah tidak tahu perintah Allah. Artinya ini dia serba tidak, semua tidak dilakukannya. Maksiat tidak, beramal ibadah juga tidak, sholat tidak, puasa tidak, zakat tidak, berhaji enggan. Ini yang dimaksud orang-orang yang punya kriteria tahu larangan Allah tapi tidak tahu perintah Allah, yang akhirnya semua tidak dikerjakannya. Bermaksiat memang tidak, tapi celakanya beribadah juga tidak. Adapun kriteria manusia yang keempat adalah golongan orang-orang yang tidak tahu perintah Allah dan dia juga tidak tahu larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya golongan atau kriteria manusia seperti ini, dia tidak tahu perintah Allah. Artinya dia tidak mengerjakan amal-amal ibadah yang diperintahkan Allah, tidak melaksanakan syariat-syariat Allah, dan tidak melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah, karena dia tidak tahu bahwa itu perintah Allah dan Rasulnya. Dan lebih celaka lagi, dia tidak tahu larangan Allah.
Artinya dia terus berbuat maksiat, dia berzina, dia menipu orang lain, menggibah orang lain, iri dan dengki terhadap orang lain, mabuk-mabukan, bermaksiat sepanjang zaman, sepanjang hari. Ini adalah golongan orang-orang yang celaka, karena dia tidak tahu perintah dan tidak tahu pula larangan-larangan Allah. Artinya sudah tidak beramal, malah bermaksiat kepada Allah. Jadi kriteria manusia dari yang kedua sampai yang keempat ini adalah golongan orang-orang yang sangat merugi. Adapun golongan yang kelima, yang ini adalah golongan yang sangat merugi, lebih merugi daripada kriteria yang keempat tadi, yaitu orang-orang yang tahu perintah Allah, tahu larangan Allah, ilmunya banyak di dalam agama, tapi tetap mendurhakai Allah, tidak memanfaatkan ilmu yang ada, tidak memanfaatkan pengetahuan yang ada, namun malah membuat kerusakan di muka bumi. Inilah yang dikatakan Rasulullah, orang-orang yang lebih bahaya daripada Dajjal, orang-orang lebih berbahaya daripada Al-Masyihid Dajjal, yaitu ulama-ulama ulama-ulama yang alfa, ulama-ulama yang pendusta, yang mereka pada hakikatnya tahu perintah Allah dan mereka juga tahu larangan Allah. Mereka tahu bahwa Allah memerintahkan yang baik-baik, tapi mereka malah melakukan keburukan. Mereka tahu Allah memerintahkan kebaikan, tapi mereka malah melakukan kerusakan. Mereka tahu larangan-larangan Allah, tapi mereka langgar semua larangan-larangan itu. Mereka tahu perintah-perintah Allah, tapi mereka dustakan perintah-perintah Allah itu. Inilah golongan atau kriteria manusia yang paling durjana, manusia yang paling celaka di hadapan Allah, sebab mereka adalah panutan, mereka adalah ulama-ulama yang menjadi panutan bagi umat, tapi malah mereka yang menghancurkan agama ini. Karena kata Rasulullah, tidak akan ada makhluk di muka bumi ini yang sanggup menghancurkan atau mengalahkan kekuatan Islam, karena Islam itu akan hancur dari orang-orang Islam itu sendiri, yaitu seperti contohnya golongan yang kelima ini, yang tahu perintah Allah, tahu larangan Allah, tapi tetap durhaka kepada Allah hanya gara-gara urusan duniawi, hanya gara-gara materi, hanya gara-gara sesuatu yang secuil. Semoga Allah menjagakan kita dari hal-hal yang buruk. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan kriteria yang pertama tadi, yaitu orang yang tahu perintah Allah dan yang tahu larangan Allah, dan dia taat kepada perintah Allah dan dia jauhi larangan-larangan Allah. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk tetap menghambakan diri kepadanya, untuk tetap taat kepada Allah meskipun rintangan banyak yang melanda kita, yang merintangi kita di dunia ini. Pada hakikatnya Allah jugalah yang memberikan rintangan itu sebagai ujian hamba-hambanya yang tidak berputus asa terhadap rahmatnya. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon ampun atas segala kesilafan. Usikum binafsihi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.